Ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Betul. Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia, setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju tidak? Setuju. HRS menjadi juru damai di Papua. Tolong buzzer dan lain-lain jangan komentar terlebih hanya modal kebencian. Ini ide serius yang patut dicermati. Dalam hal ini saya melihat bagaimana kehebatan seorang Habib Rizik yang saya hormati kepada yang terhormat Habib Rizik. Bantulah masyarakat Papua, berikanlah perdamaian bagi masyarakat Papua. Tidak ada sosok lain yang ideal yang bisa melakukan perdamaian Papua saat ini selain aku. Saya tanya semua, siap bersatu? Siap. Siap berjuang? Siap. Cinta agama? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap bela Quran? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela negara? Siap. Siap bela NKRI? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Komisaris Taman Impian Jaya Ancol, Geis Khalifah, memberikan respon terhadap pernyataan dari penulis dan aktivis Mariska Lubis. Sebelumnya diketahui, penulis dan aktivis sosial Mariska Lubis membuat pernyataan tentang kapabilitas Habib Rizik Syihab dalam menengahi konflik yang terjadi di Papua. Tidak ada sosok lain yang ideal yang bisa melakukan perdamaian Papua saat ini selain aku. Menanggapi hal tersebut, Geis Khalifah merespon dengan menyatakan bahwa usulan dari Mariska Lubis merupakan usulan yang baik. Geis Khalifah menyampaikan hal tersebut melalui utas di akun Twitter miliknya, @GeisKhalifah, yang diposting pada Rabu 2 Desember 2020 malam. Adapun isi postingannya adalah, "Saya mau merespon usulan Mariska Lubis, seorang penulis hebat. Usulannya meminta HRS menjadi juru damai di Papua. Tolong buzzer dan lain-lain jangan komentar terlebih hanya modal kebencian. Ini ide serius yang patut dicermati. Setidaknya, HRS satu-satunya orang yang mampu membaiat puluhan ribu masyarakat Aceh." Tulis @GeisKhalifah. Saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir! Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baiat itu dilakukan di lapangan terbuka dan semua yang hadir mengikuti baiatnya. Saya belum pernah melihat orang sekuat itu kemampuannya untuk membaiat masyarakat yang bergejolak terhadap NKRI. Menurut Geis, Habib Rizik Syihab sangat memungkinkan bisa diterima masyarakat Papua karena menurutnya tokoh-tokoh Papua sangat mengenal Habib Rizik, bahkan yang berbeda keyakinan sekalipun. Dalam konteks Papua, Habib Rizik Syihab terbiasa berdialog dengan banyak pihak, bahkan yang berbeda keyakinan. Posisi beliau yang selalu berada di luar kekuasaan sangat mungkin untuk lebih diterima oleh masyarakat Papua. Karena tokoh-tokoh Papua pun mengenal HRS, jelas Geis Khalifah. Di balik kelugasannya di atas podium, HRS adalah orang yang luas perspektifnya dan bisa melihat secara utuh sudut pandang orang lain. Dia bisa menjembatani berbagai kepentingan dengan secara adil. Kemudian, Geis menambahkan bahwa selain sepak terjangnya di Aceh,
Habib Rizik juga pernah mendamaikan beberapa kiai Nahdlatul Ulama dengan mantan Presiden RI Kiai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Selain di Aceh, HRS juga pernah mendamaikan beberapa kiai NU dengan Gus Dur, katanya. Menurut Geis, walaupun Habib Rizik dan pemerintah pusat memiliki perbedaan pandangan politik, namun hal tersebut tak perlu dijadikan masalah. Sebab menurutnya, dalam persoalan NKRI tak ada perbedaan di antara keduanya. Keduanya sama, yaitu bangsa Indonesia. Bisa jadi pemerintah saat ini berbeda dengan HRS, dan tentu saja perbedaan itulah harus disatukan. Namun dalam soal NKRI tak ada perbedaan di antara keduanya. Pemerintah pusat bisa memanfaatkan karisma Habib Rizik Syihab untuk menjadi jembatan bagi masyarakat Papua, pungkasnya. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Betul. Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia, setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh, tapi orang Aceh harus menguasai setiap jengkal daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Dalam hal ini, saya melihat bagaimana kehebatan seorang Habib Rizik yang saya hormati. Kemampuan diplomasi dan bernegosiasinya. Mungkin hal ini tidak terlalu banyak dilihat oleh banyak orang, tetapi saya pribadi melihatnya. Tidak mungkin seorang Habibana ini bisa membesarkan FPI, bahkan bisa pulang ke Indonesia, bila tidak memiliki kemampuan yang kuat soal ini. Dan saya respect, hormat akan hal ini. Oleh karena itu saya pribadi meminta kepada yang terhormat Habib Rizik, bantulah masyarakat Papua, berikanlah perdamaian bagi masyarakat Papua di sana. Kontak fisik tidak akan memenangkan apa-apa. Emosi hanya akan memberikan solusi yang tepat. Tidak ada sosok lain yang ideal yang bisa melakukan perdamaian Papua saat ini selain Habib. Semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.